Wakanda Forever. Seperti yang kalian baca di judul, kali ini kita akan membahas film Marvel terbaru yang baru banget muncul, yaitu Black Panther Wakanda Forever atau Black Panther 2. Film ini termasuk film yang bisa dibilang kurang lengkap karena cast dari Black Panther atau King T'Challa yaitu Chadwick Boseman sudah wafat, dan ini akan menjadi semacam film penghargaan kepada almarhum Chadwick Boseman. Rest in peace Chadwick Boseman, dan mari kita bahas Black Panther Wakanda Forever. Oke, seperti biasa pembahasan kali ini karena ini film baru, gue nggak akan spoiler. Gue akan mencoba sebisa mungkin tidak spoiler. Dan pembahasan pertama kayak biasa sinopsis, terus shoutout cast and crew, dan langsung kita bahas filmnya. Mungkin sedikit banyak gue akan membahas keseruan-keseruan dan beberapa hal yang jadi catatan kecil tapi penting, yang mungkin agak menjengkelkan atau yang justru malah gue suka banget di film ini gitu loh. Film ini mendapatkan sensor untuk semua umur, jadi bisa banget buat nonton film keluarga dengan anak-anak kalian, ponakan, sepupu yang masih kecil-kecil, ya paling gak di atas 6 tahun lah. Seenggaknya dia udah bisa diatur supaya gak berisik di bioskop. Oke, kita lanjut tanpa berlama-lama ke pembahasan selanjutnya, yaitu sinopsis dan shoutout buat cast and crew. Oke, untuk sinopsisnya gue agak keki ya sebenarnya karena cukup singkat di versi 21 dan versi IMDb. Ini gue bacain yang dari IMDb-nya, terus nanti gue translate ke bahasa Indonesia ya. Jadi sinopsis dari Black Panther Wakanda Forever adalah: the people of Wakanda fight to protect their home from intervening world powers as they mourn the death of King T'Challa. Versi bahasa Indonesianya: rakyat Wakanda kali ini akan berjuang untuk melindungi negerinya dari campur tangan kekuatan dunia setelah kematian Sang Raja T'Challa. Apakah rakyat Wakanda bisa mempertahankan negerinya? Seperti apa musuh yang sedang dihadapi Wakanda? Ada kejutan apa di film Wakanda Forever? Saksikan lengkapnya di Black Panther Wakanda Forever. Gitu guys. Jadi itu cukup pendek ya sinopsisnya, tapi menggambarkan sedikit banyak atau sedikit mencakup keseluruhan kira-kira apa yang akan kita dapat dari film ini. Mungkin tanpa berlama-lama kita lanjut ke shout out untuk cast and crew dan mungkin beberapa catatan dari gue untuk Black Panther Wakanda Forever. Oke, untuk full cast and crew-nya di sini Black Panther Wakanda Forever disutradarai oleh Ryan Coogler, ditulis oleh Ryan Coogler dan Joe Robert Cole. Screenplay-nya juga dari Ryan Coogler. Jadi ya dia cukup banyak memberikan influence lah di sini dalam mengarahkan cerita. And yang jadi catatan gue di sini adalah Ryan Coogler akhirnya belajar dari kesalahan dia di sebelumnya, karena di Black Panther 1 sejujurnya gue kurang puas dan ngerasa kayak setelah midpoint itu cringe atau terlalu Disney, yang mana kayak jadi dangkal gitu loh. Tapi di Black Panther ini hal yang seperti itu berkurang
untuk di Black Panther Wakanda Forever dibanding Black Panther 1. So far gue menikmati filmnya, meskipun ya ada beberapa hal cringe yang sebenarnya minor ya. Kalau lo orang pengen tahu, ya lo tonton aja lah. Lengkapnya di Black Panther Wakanda Forever. Lanjut, kita shout out buat cast-castnya. Di sini ada Letitia Wright sebagai Shuri, terus ada Lupita Nyong'o sebagai Nakia, ada Danai Gurira sebagai Okoye, ada Winston Duke sebagai Mbaku, ada Angela Bassett sebagai Ramonda, ada Teno Huerta sebagai Namor atau Kukulkan, ada Martin Freeman sebagai Everett Rose, ada Dominic Thorne sebagai Riri, ada Florence Kasumba sebagai Ayo, ada Michaela Cole sebagai Aneka. Terus ada Alex Livinali sebagai Atuma, ada Mabel sebagai Namora. Dan beberapa nama lainnya yang sangat amat banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sumpah di sini cashnya sih gila ya. Untuk di jajarannya banyak banget. Terus film ini diproduseri oleh tentu saja Kevin Feige, Ned Moore, Barry H. Waldman, Victoria Alonso, Luis D'Esposito. Musiknya dari Ludwig Göransson. Sinematografi dari Autumn Gerald Arcapao. Diedit oleh Kelly Dixon, Jennifer Lam, and Michael Pishauer. Castingnya oleh Sarah Finn. Mungkin segitu aja yang bisa gue shout out buat cast and crew. Buat yang gak disebut, mohon maaf. Terima kasih sudah membuat film yang keren, dan saya sangat mengapresiasi. Lanjut kita bahas filmnya. Gue yakin lo orang pada gak sabar untuk dengerin pembahasan filmnya. Nah, Black Panther Wakanda Forever. Ini rimanya cukup bagus ya. Black Panther Wakanda Forever, anjay. Jadi secara kisah tentunya timelinenya ini adalah melanjutkan dari Black Panther 1 dan kondisinya setelah Avengers Endgame. Jadi setelah Endgame semua seperti bermula dari awal lagi. Jadi semua Marvel Cinematic Universe itu seperti dalam tanda kutip di reset. Seperti mulai dari awal. Di scene awal itu cukup mengharukan karena special tribute buat Chadwick Boseman. Buat yang penasaran, kalian nonton aja, gue gak mau terlalu spoiler. Tapi scene awal itu sangat amat berbeda dan jangan sampai lo telat masuk studio. Trust me, jangan sampai. Untuk kali ini beda banget, lo harus tonton dari awal. Terus lanjut, secara keseluruhan yang paling gue suka di sini itu pertama dari nonton trailernya gue udah yakin editan, kostum, warna dari film ini akan sangat beragam, akan sangat macem-macem, akan sangat menyenangkan. Dan ternyata benar. Editannya gila, keren banget. Visual effect, CGI, motion, anything you name it, serasa naik kelas. Nggak ada yang nggak ada yang terasa kaku gitu untuk CGI dan VFX-nya. Mungkin ada detail-detail kecil yang kayak pas lagi di hutan or something, tapi secara overall gue nikmatin sih, khususnya untuk adegan-adegan di bawah air gitu ya. Karena gue akan berpikir pertama, ini adegan di bawah air bakal Aquaman banget nih. Ternyata enggak, mereka punya sentuhan sendiri meskipun sedikit sekilas agak meniru secara konsep. Tapi overall tetap mereka punya sentuhan sendiri sih untuk adegan di bawah air. Terus
Untuk cerita yang tadi gue mention di awal, Ryan Coogler si penulisnya dan sutradaranya mengalami pengembangan yang bagus. Gua cukup menikmatinya dari awal sampai akhir. Gua yakin sih kayaknya mereka tentunya memberikan yang terbaik gitu ya. Cuman karena mungkin under Disney, jadi mereka harus tetap mempertahankan nilai-nilai Disney gitu loh. Nilai Disney di sini tuh maksud gue kayak harus mudah dimengerti anak kecil, harus memberikan eh contoh yang baik. Pokoknya superhero tuh harus sempurna. Sejujurnya gue kangen superhero jenius tengil kayak model Iron Man gitu ya kan, atau Johnny Storm di Fantastic Four waktu Captain America belum muncul kan, pemainnya Chris Evans tuh, itu brengsek banget sih Johnny Storm. Sejujurnya gue kangen yang kayak gitu, gue kangen level kedewasaan yang bisa kita uh, tonton di layar lebar untuk menghibur. Nah, sedangkan di film-film macam Black Panther ini atau Doctor Strange gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi jangan terlalu berharap ya untuk cerita yang seperti itu, apalagi cerita yang lebih dewasa seperti DC. Nggak ada yang di sini tuh nggak ada. Jadi kesampingkanlah harapan-harapan itu. Tapi secara overall cerita gue suka dengan pembawaan kisah background story antara Wakanda dan negeri bawah laut tempat Namor tinggal. Gue lupa namanya, Tolkien, ya something like that. Jadi background story-nya cukup menggambarkan dari gimana caranya mereka bisa dibilang membangun kota itu gitu ya. Bahkan diceritain tuh jauh banget dari cerita legenda pada zaman dulu sampai akhirnya ke masa sekarang. Terus di beberapa adegan tuh sekilas untuk kota ini tuh ngingetin gue sama Eternals. Apakah nanti akan ada hubungannya dengan Eternals? Ya, I hope so ya. Gue kangen sih ngelihat cast Eternals. Tapi kayaknya udah sedikit kan, kalau nggak salah yang bertahan. Tapi kita lihat aja nanti akan seperti apa dibawa untuk Marvel Cinematic Universe ini yang katanya there's no limit. Mereka bisa ngebuka kemungkinan-kemungkinan yang ada. Itu dari cerita sama dari visual. Ketiga, humor di film ini tuh banyak banget. Tapi nggak semuanya mungkin bisa dingertiin semua umur gitu. Meskipun dia punya sensornya itu rate-nya di SU gitu ya, di semua umur. Nggak semuanya bisa ngena. Cuman ya kalau lu remaja sih harusnya paling nggak bisa ketawa ya. Jadi cukup menghibur di sini. Terus selain humor, action gak terlalu banyak, tapi so far so good. Terus seperti yang kalian mungkin udah tebak di poster dan di trailer, tentunya Black Panther-nya memang akhirnya berganti. Yang gue kaget sebenarnya ada beberapa kemunculan orang-orang lama yang ada di Black Panther 1. Tapi kemunculannya itu cukup mengejutkan, yang ternyata menjadi kunci dari sebuah solusi masalah yang dihadapi si pemeran utama ini gitu loh. Terus secara overall gue suka dengan Wakanda Forever ini, Black Panther Wakanda Forever. Seperti biasa akan ada post credit scene, tapi cuma ada di mid credit aja, dan kayaknya itu akan menjadi kunci
untuk di film-film Marvel selanjutnya yang berhubungan dengan Black Panther. Terus justru di terakhir-terakhir malah menimbulkan beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya kayak siapa rajanya, siapa penerusnya yang akan bertahta gitu ya kan. Terus bener gak nih kayak gini nih, ntar ternyata beda. Terus gimana caranya nanti Namor dan kawan-kawannya akan kembali gitu loh. Karena di sini rasanya banyak sekali dalam tanda kutip kuncian-kuncian yang bisa terjawab di film-film selanjutnya gitu. Terus ya gue harap sih lu orang semua yang menyukai Marvel, apalagi menyukai Black Panther itu sendiri, bisa cepet-cepet nonton ya. Karena jangan sampai kena spoiler sih, asli. Dan gue tepuk tangan sih buat Letitia Wright yang berperan sebagai Shuri. Top banget actingnya. Dia benar-benar ngasih lebih dari kemampuannya sih. Gue ngelihat pengembangan yang jauh, nggak kaku, nggak awkward. Penempatan diri ketika dalam beberapa situasi tuh gambarannya benar-benar kuat, karakternya itu kebangun. Good job. Letitia Wright sama yang jadi Queen Ramonda. Gue lupa siapa namanya, tapi yang jadi Queen Ramonda itu the best. The best banget. Lupita Nyong'o nggak usah diragukan. Oh, sama satu lagi yang gue suka karakter kali ini tuh Mbaku. Gue tahu dia agak ngehe, selengean gitu ya di film pertama. Tapi Mbaku yang di sini tuh beda, humoris banget. Tapi juga kayak berhasil menunjukkan kepemimpinannya gitu. Gue salut sih sama Winston Duke nih. Di sini sih emang gimana ya, pendalaman karakternya gila sih. Gue salut sih, dan semoga dia tetap ada terus ya untuk di film-film selanjutnya, apalagi yang berhubungan sama Black Panther. Winston Duke Mbaku, gokil. Secara keseluruhan film ini gue kasih nilai 7,5/10. Kenapa 7,5? Karena alasan ada unsur Disney yang it's like a big elephant in the room gitu, yang kayak pas akhirnya munculnya ternyata di sini gitu loh. Mungkin kalau nggak ada unsur Disney dan dibuat lebih dewasa, nggak ada hal-hal yang terlalu kekanak-kanakan atau karakter pahlawan anak-anak yang bikin gue kayaknya akan lebih seru. Kayaknya, tapi itu kan gue sebagai penikmat ya, bukan penyusun dan orang belakang layar yang kontribusi. Dan lu bisa lihat mungkin di rating secara overall orang banyak memuji-muji, tapi gue memperhatikan segalanya. Dengan beberapa cerita juga terasa dragging menurut beberapa orang karena terlalu panjang untuk background story dan beberapa flashback. Jadi 7,5 gue rasa cukup untuk Black Panther Wakanda Forever. Harapannya lu orang bisa segera nonton ya setelah dengar podcast ini. Mungkin lu orang bisa kasih rate di kolom komentar. Gue akan open comment section. Silahkan kasih komen menurut kalian gimana. Gue mungkin bisa bacain di episode selanjutnya. Thank you. Segitu aja untuk episode kali ini. Gue gak mau berlama-lama. Terima kasih yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Ersan 56 pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ.
Terakhir, gue Ersan 56 pamit. Ciao.